Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan di malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Malam hari ini kita sudah berada di tanggal 2 Sya'ban. Mungkin ada beda sedikit. Kalau pemerintah 1 Sya'ban ya. Ini satu ya kalau 1 Sya'ban, tapi kalau Muhammadiyah masuk 2 Sya'ban. Ini artinya bahwa waktu kita mempersiapkan diri untuk menyambut tamu agung, tamu mulia bulan suci Ramadan, lebih kurang tinggal 28 hari lagi. 29 atau 28 hari lagi. Maka tentu orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang merindukan akan hadirnya Ramadan, dia akan mempersiapkan dirinya dengan baik, dengan sungguh-sungguh ketika Ramadan itu semakin dekat waktunya. Kalau sahabat dulu barangkali 6 bulan sudah persiapan, 3 bulan sudah persiapan. Nah, kita diberi Allah ini masih punya waktu lebih kurang 1 bulan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena kalau kita masuk Ramadan tanpa persiapan apa-apa, itu biasanya hasil yang diharapkan takwa kepada Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan Ramadan itu supaya kita ini bisa diharapkan mampu jadi orang yang takwa kepada Allah. Nah, ketakwaan itu sulit diraih kalau kita tidak bersiap-siap diri dari sekarang. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah, ayo mari kita sama-sama persiapkan diri kita di dalam bulan Sya'ban ini dengan baik untuk menyambut Ramadan. Apa yang persiapkan? Apa yang harus dilakukan? Persiapkan zahir batin kita. Menyambut Ramadan itu perlu kesiapan zahir dan batin. Kesiapan zahir, sehat zahir, sehat batinnya. Masuklah dalam Ramadan dalam keadaan sehat zahir,
sehat batin kita. Supaya sehat zahir, salah satu caranya adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Nah, dalam hadis itu dijelaskan bahwa Rasulullah paling banyak berpuasa selain bulan Ramadan itu adalah bulan Sya'ban. Bahkan kata Aisyah, aku lihat seolah-olah Rasulullah itu puasa setiap hari. Padahal tidak setiap hari. Cuma terlihat hampir setiap hari karena begitu seringnya Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban. Bahasa kita itu warming up barangkali ya. Pemanasan dulu sebelum masuk Ramadan. Maka besok mulai Senin coba kita saum Senin. Barangkali ada yang Senin Kamis, barangkali ada yang saum Daud. Nah, intinya kita disuruh melatih diri untuk memperbanyak saum, berbanyak puasa di bulan Sya'ban ini agar ketika masuk Ramadan itu terasa lebih ringan lagi. Sebab sudah kita latih. Ini namanya kita melakukan persiapan di bulan Sya'ban ini, jaga kesehatan kita. Kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan sehat zahir batin kita. Apalagi di zaman seperti sekarang ini yang belum selesai, tidak tahu kapan berakhirnya pandemi corona ini. Banyak teman kita, sahabat kita yang kena corona. Nah, kita berharap moga-moga Allah menjaga kita semua, menjaga keluarga kita semua, menguatkan zahir batin kita sehingga nantinya kita mampu menjalankan ibadah Ramadan itu dengan khusyuk. Karena kalau garing kali juga bang puasa garing kan, nah, susah kita kalau garing, malah bisa kada berpuasa kalau kita garing. Maka perlu kita persiapan zahir, artinya jagalah kesehatan kita mulai dari sekarang. Jangan tapi banyak begadang, akan jaga kesehatan. Kalau makan yang baik, makan yang bergizi, jangan bebarengan makan. Paling bagus itu puasa tadi, supaya sehat, banyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, jaga zahir kita. Yang kedua adalah sehatkan batin kita. Jaga kesehatan zahir kita, jaga juga kesehatan batin kita. Karena orang masuk Ramadan itu perlu sehat zahir dan batin. Nah, menjaga kesehatan batin ini lebih mudah dibandingkan menjaga kesehatan batin kita. Zahir lebih mudah dijaga ketimbang batin. Kalau kita menjaga kesehatan zahir ya jaga makan, jaga minum, jaga waktu istirahat, itu kita sehat. Tapi kalau menjaga kesehatan batin ini, dia perlu melakukan hal-hal tertentu karena ini perlu perjuangan. Karena harus masuk Ramadan dalam keadaan batin yang sehat. Kalau ada orang masuk Ramadan dalam kondisi batin yang sakit batinnya, maka nanti di Ramadan dia tidak dapat apa-apa kata Rasul kecuali haus dan lapar saja yang didapat. Kenapa? Dia menjalankan Ramadannya dalam keadaan batin jiwa yang sakit, qalbun yang sakit. Ramadan bulan ke-9. Bulan ke-9 dalam Al-Quran, bulan ke-9 itu adalah surah At-Taubah. Itu artinya Ramadan itu bulan 9 seperti orang yang lagi hamil mau melahirkan. Jadi Ramadan itu bahasa ulun mengatakan istilahnya adalah dia adalah rahimnya dalam 1 tahun itu. Rahim dalam 1 tahun itu adalah Ramadan. Nanti dia kembali lahir sebagai manusia yang fitrah. Sebagaimana seorang ibu yang mengandung 9 bulan, lahir setelah itu manusia yang dalam keadaan fitrah. Kita masuk dalam rahim Ramadan, masuk dalam rahim ilahi yang bernama bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita masuk, dari sekarang siapkan. Maka kita harus banyak bertobat. Nah, banyak-banyaklah kita ini minta ampun kepada Allah. Lapangkan hati kita, bersihkan hati kita. Kalau kita masih punya masalah-masalah dengan kawan, dengan tetangga, barangkali ada yang belum bertaburan. Kalau barangkali ada yang kada bertaburan, misal contoh gitu sama tetangga, sama kawan, cepat temui minta maaf. Barangkali lawan bini masih awal berkelahi aja, barangkali seperti itu kan. Nah, masuk Ramadan jangan dalam suasana batin yang seperti itu. Cepat segera kita lakukan, saling maaf memaafkan. Buka diri kita ini, buka hati kita. Karena Ramadan itu adalah bulan untuk turunnya petunjuk Allah. Syahrul Quran, nah, turun petunjuk Allah, Quran. Dia itu akan diturunkan kalau kita dalam keadaan kondisi batin yang bersih, kondisi batin yang sehat. Maka dari sekarang mulai jaga tuh kebersihan zahir batin kita. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Wal mustaghfirina bil ashar,
terutama minta ampun, bertobat kepada Allah di waktu sahur. Waktu sahur kita itu waktu menjelang subuh. Nah, waktu sahur ngarannya itu menjelang azan subuh. Saat itulah saat-saat terbaik, waktu yang paling mustajab untuk dikabulkannya doa-doa kita. Sholat malam, kita mulai malam hari ini nih. Ulun kira 1 Sya'ban, rupanya 2 sudah. Kalau pemerintah 1 Sya'ban, kita rupanya 2 Sya'ban sudah. Nah, berarti malam hari ini sudah mulai ini. Kita sudah mulai mengencangkan ikat pinggang kita ini untuk melakukan persiapan menyambut tamu agung yang bernama Ramadan. Itu tanda keimanan demikian. Tanda keimanan demikian. Sebelum Ramadan sebulan, maka Miftahul Jannah ini sudah mulai harus melakukan persiapan-persiapan. Kan apa itu misalnya tempatnya semakin dibuat bersih, lampunya dinyalaki lagi misalnya kan demikian. Karpet-karpet mungkin ada yang perlu di laundry dulu supaya masuk Ramadan harum masjid kita nih. Mati-mati supaya kuman-kumannya mati semua kan. Jadi masuk kita dari sekarang bersiap-siap lah kita nih. Dari sekarang harus bersiap. Masjid kita rapikan, musola kita rapikan, rumah-rumah kita juga demikian, kita bersihkan, kita rapikan. Kadang-kadang orang itu kan hendak Idul Fitri baru bersih-bersih. Padahal sebelum Ramadan itu yang bersih-bersih lagi. Menyambut Ramadan itu yang diutamakan kita untuk bersiap-siap zahir dan batin kita. Maka ini waktu yang tepat. Ini adalah momentum yang tepat untuk kita menyambut Ramadan dengan melakukan persiapan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Wal tanzur, perhatikan wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah, perhatikan apa yang disiapkan kesan hari esok. Hari esok itu ya, nanti kalau kita mati, ini apa yang sudah disiapkan nih? Kalau tiba-tiba esok mati, apa yang sudah disiapkan? Nah, itu perlu Allah katakan, wahai yang bertakwa kepada Allah, persiapkanlah dirimu untuk hari esok. Hari esok itu hari kematian kita. Hari esok itu adalah besok, yang terdekat besok hari itu. Kita bersiap apa? Hari esok itu adalah Ramadan yang sebentar lagi datang. Maka kata Allah, hendaknya setiap orang beriman bertakwa kepada Allah dan dia perhatikan apa yang dia persiapkan untuk menyambut tamu agung yang bernama Ramadan. Maka persiapan tadi yang pertama orang katakan, jaga kesehatan zahir kita dengan memperhatikan makan minum, kesehatan fisik kita dan sebagainya, istirahat dan sebagainya. Yang kedua, jaga kesehatan batin kita dengan cara yang pertama, banyak-banyaklah bertobat. Bulan Ramadan, bulan pengampunan, dari sekarang kita sudah mulai banyak bertobat. Ramadan bulan maghfirah, syahrul maghfirah. Maka dari sekarang kita banyak-banyak sudah persiapkan diri, banyak bertobat, banyak istighfar, memperbanyak puasa sunnah. Usahakan dalam Sya'ban ini kita perbanyak puasa sunnah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua ini untuk mampu melakukan ini. Memperbanyak beramal ibadah di bulan Sya'ban ini. Persiapan untuk menyambut tamu agung yang namanya Ramadan. Yang kedua, setelah kita bertobat tadi kita lakukan. Yang kedua, kalau kita punya masalah dengan orang lain, ini penting juga ini. Dengan tetangga, dengan keluarga, dengan pasangan kita, dengan sahabat kita, segera masalahnya itu diselesaikan. Baik urusan utang piutang, misal contoh, kalau kita mampu selesaikan. Jangan kita masuk Ramadan bawa beban. Kalau memang mampu, kalau tidak mampu ya tidak apa-apa. Tapi kalau mampu diselesaikan, selesaikan sebelum masuk Ramadan. Nah, kalau kita masih punya tadi rasa yang kurang nyaman, ada rasa permusuhan segala macam, segera temui, ulurkan tangan. Ini mau Ramadan bentar lagi, minta maaf lah, ulun maaf kalau ada salah. Nah, ini kita membuka diri, bersihkan hubungan kita dengan sesama manusia, dengan tetangga kiri kanan, perbaiki menjelang Ramadan datang. Perbanyaklah beramal ibadah di bulan Sya'ban ini, baik istighfarnya, baik saumnya, dan amalan-amal, baik sedekah, infaknya dan lain-lainnya. Perbanyak beramal ibadah di bulan Sya'ban supaya nanti di Ramadan sudah terbiasa. Ini dulu pemanasan menjelang Ramadan, agar Ramadan nanti betul-betul saum yang kita jalankan itu berkualitas.
Umur kita sudah bertambah tua, maka hendaknya jangan puasanya kayak itu juga. Kalau sudah bertambah tua nih, maka kualitas Ramadannya itu harus lebih ditingkatkan lagi. Maka kita sudah mulai sibuk dari sekarang ini. Kita sudah mulai sibuk melakukan persiapan-persiapan. Nah, demikian itu, mulai kita memikirkan apa yang akan kita persiapkan untuk menyambut Ramadan. Menyusun barangkali daftar tarawihnya, daftar takjil dan sebagainya, iftarnya dan sebagainya, apa programnya, dibuat program. Ramadan itu perlu kita menyusun program, planning, perencanaan program apa yang akan dilakukan menjelang Ramadan. Kalau bisa dibuat rapi dalam tulisan, tempel di depan sini. Wah, hari pertama ini kita ada program ini. Wah, buat sibuk dengan kegiatan, banyak program selama Ramadan. Nah, ini kita menyikapi Ramadan dengan bijak, dengan tepat. Itulah sikap orang-orang yang betul-betul dia rindu terhadap Ramadan, karena orang beriman pasti rindu menyambut Ramadan. Dia bahagia, dia gembira. Kalaupun dia menangis, itu kena tangis bahagia. Ya Allah, alhamdulillah, aku bertemu lagi dengan Ramadan tahun ini. Barangkali sahabat kita, teman kita sudah hari ini dijemput oleh Allah, tidak sempat ketemu Ramadan. Kita dikasih Allah kesempatan bertemu dengan Ramadan. Maka barangkali di situ nanti jatuh air mata kita, nangis bahagia. Ternyata Allah berikan kesempatan dan peluang kepada kita bisa lagi bertemu dengan Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini dalam keadaan sehat zahir batin kita. Nah, jamaah, kata Allah dalam Quran mengatakan Al-Hasyr tadi, hendaknya orang beriman itu memperhatikan apa yang dia persiapkan. Artinya buat rencana, buat planning, buat program selama bulan Ramadan nanti. Apa programnya selama 30 hari Ramadan? Buatlah apa yang akan kita planningkan, rencanakan. Misalnya merencanakan selama Ramadan tahun ini, kalau tahun dulu barangkali ngaji Quran selembar sehari, maka tahun ini meningkat misalnya 1 juz sehari. Selama Ramadan dia sempat menghatamkan Quran 1 kali. Itu contoh. Kalau yang dulu 1 kali, usahakan tahun ini 2 kali. Nah, seperti itu. 3 kali. Nah, yang belum lancar mengaji, usahakan persiapkan diri dari sekarang supaya nanti lancar mengaji. Nah, yang punya kemampuan mau menghafal Quran, dari sekarang dia mulai menghafal Quran agar nanti di Ramadan terbiasa. Ramadan itu syahrul siyam, syahrul mubarak, syahrul Quran. Nah, dia dikatakan juga bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Turun petunjuk Allah di bulan Ramadan. Al-Quran itu syarat untuk dapat petunjuk itu bersihkan hati kita. Dalam hati jangan ada penyakit. Ramadan artinya membakar. Ramadana artinya membakar. Apa yang dibakar? Maradha, penyakit. Jadi Ramadan itu adalah membakar penyakit. Nah, dari sekarang ini kita bakar semua penyakit-penyakit yang ada. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita itu, yang berupa penyakit hati, dendam, dengki, serakah, sombong dan sebagainya, itu harus kita bakar. Jangan sampai dia terus bersama kita menjelang Ramadan. Jauh-jauhlah. Buat sikap kita benar, buat sikap kita ini baik, persiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menyambut bulan agung yang bernama Ramadan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esoknya. Ini yang kedua. Yang ketiga, apalagi banyak-banyak membaca buku. Banyak-banyak membaca buku berkaitan dengan puasa Ramadan. Banyak bukunya. Barangkali ada yang sudah punya. Kalau belum ada yang punya, di toko buku banyak. Itu buku dari Pak Serensah tuh bagus sekali tuh. Yang pernah Alpian kasih ke Ulun tuh. Yang tebal tuh, ensiklopedia Islam tuh bagus sekali itu. Lengkap tuh Ramadan tuh. Wah, Ulun sering baca tuh. Kalau asal Ramadan, Ulun baca. Wah, luar biasa bagus. Buka wawasan pengetahuan kita nih. Agar kita menyembah Ramadan itu dengan satu wawasan pengetahuan yang cukup. Pengetahuan kita cukup untuk masuk Ramadan. Ada orang tuh masuk Ramadan tidak tahu apa-apa tentang Ramadan. Orang puasa dia puasa, ya kan? Orang tarawihnya tarawih, tapi tidak punya pengetahuan apa-apa terhadap Ramadan. Nah, ini kurang nilainya. Kurang nilainya. Nah, cuma sekedar puasa saja.
Habis subuhnya kan diguring, nanti para zuhur, orang sholat zuhur bangun lagi, sambung guring lagi, para asar bangun lagi, buka puasa. Nah, ada orang yang model puasa demikian karena tidak punya pengetahuan yang cukup terhadap Ramadan itu, tidak dipersiapkan. Nah, kita persiapkan diri sekarang. Ikuti pengajian, karena insya Allah mulai sekarang mungkin sudah mulai di mana-mana masjid orang sudah mulai membahas tentang persiapan menyambut Ramadan itu. Jadi kita punya pengetahuan, masuklah ke dalam Ramadan dengan bekal pengetahuan yang cukup. Jangan tidak punya pengetahuan apa-apa terhadap Ramadan. Buka pengetahuan kita. Nanti kita insya Allah mulai malam hari ini kita akan terus belajar seputar Ramadan. Ada lebih kurang mungkin 3 kali pertemuan lagi. Nanti orang akan terus menjelaskan berkaitan seputar dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan bulan suci Ramadan. Ini maksudnya supaya kita punya pengetahuan, wawasan yang cukup untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Itu orang beriman. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dia betul-betul persiapkan diri dengan baik untuk menyambut bulan Ramadan ini. Jemaah rahimakumullah. Selanjutnya Allah katakan innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu akan menghabarkan, maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Teliti, Allah tahu benar apa yang kita lakukan. Niat kita yang terbersit dalam hati Allah tahu semua. Maka kita perlu ini kawan-kawan sekalian membuka diri, melihat kita harus banyak nih koreksi diri, evaluasi diri sebelum masuk Ramadan. Banyak-banyak kadang-kadang kita ini perlu waktu untuk ada perenungan, merenungi, menghayati itu. Merenung sejenak, menghayati sejenak tentang bagaimana keadaan diri kita sampai saat ini. Kita lihat apa-apa kekurangan yang masih ada. Kita lihat apa-apa keburukan yang masih ada. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca dirimu, cukup hari ini engkau menjadi penghisap atas dirimu sendiri. Kita harus lihat kekurangan-kekurangan kita. Kita harus lihat kelemahan-kelemahan yang masih ada. Selama kita menjalani, ini adalah waktu yang tepat untuk melihat perjalanan lebih kurang selama 11 bulan. Ya kan? Mulai Syawal sampai Sya'ban ini. 11 bulan. Berjalan selama 11 bulan, coba kita lihat prestasi apa yang kita dapatkan. Prestasi apa yang sudah kita raih. Barangkali kita sudah banyak mendapatkan prestasi dunia. Ya, pangkat, ya kan? Usaha tambah maju, duit tambah banyak. Contohnya kan? Ada seperti itu. Tapi bagaimana dengan prestasi akhiratnya? Apakah prestasi akhiratnya juga tuh berbarengan? Prestasi dunianya naik juga prestasi akhiratnya. Itu bagus. Jangan cuma dunia aja yang naik, pangkat naik tapi amal turun, kan? Nah, pangkat bertambah, kalau umur bertambah, tapi amal pun turun. Nah, ini orang beriman. Orang beriman itu semakin bertambah umur, bertambah juga amal kebaikan. Itulah keimanan. Walaupun secara fisik kan semakin melemah, semakin tua kan semakin lemah fisik kita. Tapi karena iman tadi itu dalam kondisi lemah semakin kuat beramal ibadah kepada Allah. Sya'ban ini waktu yang tepat, waktu yang terbaik untuk kita membiasakan beramal ibadah. Lakukan amal-amal ibadah dalam Ramadan. Salat malam kita jaga, latih. Malam hari ini coba usahakan mulai malam hari ini, kita semua yang mendengar ini tingkatkan mulai malam hari ini. Salat malam kita, saum kita, sedekah kita, jalan nilai-nilai kebaikan itu yang bisa kita lakukan, lakukanlah dalam bulan Sya'ban. Membiasakan diri agar nanti mudah ketika datang Ramadan. Puncaknya nanti di Ramadan. Amal kebaikan itu semakin berlipat ganda. Itu tanda keimanan. Itu tanda orang yang betul-betul dia rindu dengan Ramadan ini. Sambut Ramadan dengan bahagia, sambut Ramadan dengan gembira, sambut Ramadan dengan persiapan yang sungguh-sungguh. Siapkan diri dengan sungguh-sungguh. Nah, jangan tidak ada persiapan apa-apa. Jangan tidak punya persiapan. Buatlah program, buat rencana, planning apa yang akan dilakukan selama bulan Ramadan nanti. Sudah mulai itu dari sekarang segala urusan-urusan dunianya kalau bisa selesaikan semua. Sebelum masuk Ramadan selesaikan. Kalau bisa lebih hebat lagi, kalau sudah masuk Ramadan itu memang betul-betul kita fokuskan waktu itu urusannya ibadah kepada Allah. Sekarang selesaikan semua urusan. Begitu masuk Ramadan, tidak ada lagi urusan yang lain kecuali kita hanya berurusan dengan Allah. Ramadan disebut Syahrullah,
bulannya Allah. Itu maksudnya supaya yang masuk dalam Ramadan tidak ada urusan yang lain kecuali dia berurusan dengan Allah. Kalau tidak disiapkan dari sekarang, itu sulit untuk dilakukan. Perlu melakukan persiapan. Ramadan adalah bulan kesempatan kita untuk mendapatkan rahmat Allah yang besar. Dia adalah bulan turunnya rahmat. Ramadan adalah bulan turunnya keberkahan. Ramadan adalah bulan turunnya Quran. Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan pembebasan orang-orang yang punya dosa, kesalahan dan sebagainya. Ramadan bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Maka kita harapkanlah, raihlah semua prestasi-prestasi kita di akhirat nanti lewat bulan Ramadan. Dari sekarang kita siapkan, jangan tidak ada persiapan apa-apa. Waktunya ingat kawan-kawan sekalian, tidak lama lagi, hanya lebih kurang kalau lihat kalender itu 28 hari lagi berarti. 28 hari. Mudah-mudahan Ramadannya berimbang. Awalnya ini terselisih sudah. Mudah-mudahan nanti awalnya selisih tapi pas Ramadannya berimbang. Mudah-mudahan kalau kan. Tapi orang tahu juga nih Menteri Agama ini kan kita agak kurang paham juga kan. Pengadanya gimana cara ini kan. Jangan-jangan kita dibuat berselisih. Kalau bikin aja lah supaya terselisih. Nauzubillah. Mudah-mudahan bisa kita tuh bersama-sama melaksanakan Ramadan. Waktunya sama, tetap dalam kekuatan persaudaraan kita sama. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lihat ayatnya ini. Kita disuruh mempersiapkan menyambut Ramadan. Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Barangkali 11 bulan ini banyak lupanya. Coba kalau kita jujur, 11 bulan ini banyak barangkali lupanya. Banyak lalainya kita, termasuk ulun juga nih. Banyak lalai, banyak lupa, banyak alpanya nih. Wala takunu kalladzina nasullah, barangkali kata Allah, janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Ini Sya'ban ini mulai kita lagi kembali lagi nih. Persiapan ini kita siapkan diri dengan baik untuk kembali kepada Allah. 11 bulan sudah dilupakan, masuk Ramadan jangan lagi melupakan Allah. Tidak ada urusan lain. Kalau ulun sudah begitu tuh, tekan kontraknya. Insya Allah Ramadan tidak ada urusan lain kecuali urusan kita sama Allah aja. Urusan dunia nanti aja diuruskan. Ini apa urusan yang belum ini A, B, C, D. Kan macam-macam urusan. Urusan dunia ini kadang mau habis-habisnya. Kadang mau habis-habisnya urusan dunia. Ada terus. Semakin nanti masuk Ramadan, semakin banyak lagi urusan dunianya tuh. Kadang-kadang begitu tuh. Pak Haji Mastarlah. Makin Ramadan makin banyak urusan dunia kita. Nah, ini kita perlu namanya perjuangan. Perlu perjuangan, perlu usaha sungguh-sungguh, perlu kerja keras supaya jangan sampai kita masuk Ramadan tapi tetap dalam keadaan sibuk terhadap urusan dunia. Jangan kalian menjadi orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, lalu sehingga Allah pun menjadikan mereka lalu mereka pun lupa kepada diri mereka sendiri. Bayang, jadi orang kalau sudah lupa kepada Allah, lupa terhadap diri sendiri. Orang yang melupakan Allah itu dia bisa lupa terhadap dirinya sendiri. Coba kalau orang yang sudah kada tahu dengan dirinya sendiri, apa itu? Coba kira-kira apa tuh? Apa namanya? Orang yang tidak tahu dengan dirinya sendiri namanya apa itu? Alhamdulillah. Jangan kita jadi orang yang gila. Gila dunia, gila harta, gila pangkat, gila jabatan dan sebagainya. Sudah, bentar lagi Ramadan, urusannya urusan kepada Allah aja. Umur sudah bertambah tua, kan? Coba kita lihat keadaan diri kita saat ini nih. Sudah semakin hari sudah semakin lemah. Apa lagi yang mau dikerjakan? Apa lagi yang mau dilakukan? Apa lagi yang mau dipersiapkan? Jangan kata Allah kalian jadi orang-orang yang fasik. Ulaika humul fasiqun. Jangan kalian jadi orang-orang yang fasik karena lupa sama Allah, lalu lupa kepada diri. Itu tanda orang fasik. Orang fasik itu kalau apa namanya fusuko itu, fasik itu seperti tikus tuh. Tikus itu fasik, fusuk. Dia menggerogoti pelan-pelan. Nah, coba perhatikan tikus itu. Dia menggerogoti. Fasik itu seperti itu, menggerogoti pelan-pelan, lama-lama habis. Tidak sadar kita tuh, rumah kita tuh bergerak tuh, cuma bergerak tuh, tiba-tiba dibolongi oleh tikus tuh. Dia pelan-pelan gitu. Itu namanya fusuko, fasik. Seperti tikus artinya mengikis perlahan-lahan. Jadi kalau kita ini tidak mau kembali kepada Allah, terkikis perlahan-lahan iman kita itu. Pada akhirnya habis, jebol.
Jangan kita biarkan seperti itu. Dan tikus ini kan artinya di mana-mana, ayat Allah tuh, dia mana-mana tempat dia ada. Di musola ada tikus enggak? Ada tikus. Ada tikus di mana tempat, walaupun di istana presiden sana tetap ada tikus. Dia akan menggerogoti. Tikus itu artinya di mana-mana dia ada. Maka kita harus hati-hati dengan kefasikan. Barangkali kita bukan termasuk orang yang musyrik kan. Insyaallah bukan orang kafir, orang zalim, tapi barangkali bisa tumbuh yang namanya kefasikan tadi. Tanpa kita sadari, sedikit demi sedikit iman kita tuh digerogoti. Siapa yang menggerogotinya? Dunia itu menggerogoti iman sedikit demi sedikit. Begitu kita masuk dalam dunia, tanpa disadari digerogotinya. Kalau kita tidak mau kembali, jebol, bolong iman kita. Maka Allah berikan 1 bulan untuk kita kembali kepada Allah. Namanya bulan Ramadan. Bulan untuk kita kembali kepada Allah. 11 bulan sudah lupa. Jangan sampai Ramadan itu juga kita lupa kepada Allah. Maka mulailah kita kembalinya mulai dari Sya'ban ini, lakukan persiapan yang matang. Ingat lagi kepada Allah. Ingat lagi kepada diri. Disuruh Allah kita ingat Allah, ingat diri. Kalau kita lupa Allah, jadi lupa kepada diri. Maka perlulah kita lakukan ingatan kita ini, kuatkan kepada Allah supaya kita bisa lagi mengingat diri kita. Jadi kalau orang sudah ingat Allah, dia ingat dengan dirinya. Tahu dia apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Dia bisa menghitung apa sudah yang dia lakukan selama hidup di muka bumi ini. Yang itu nanti kita akan ditanya oleh Allah. Umur kita ditanya untuk apa digunakan. Harta kita ditanya untuk apa dihabiskan. Dari mana dan kemana habisnya. Itu harta dapat dari mana dan kemana habisnya. Itu umur dikasih Allah, kemana habisnya. Dikasih, ditanya oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai. Ulaika humul ghafilun. Lalai waktu jalan terus tapi tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan dalam hidup kita ini. Namun demikian, buatlah bertambahnya umur, bertambah iman. Bertambah umur, bertambah takwa. Bertambah umur, bertambah amal kebaikan. Karena itu yang nanti akan kita bawa kepada Allah. Yang bisa kita bawa kepada Allah itu harta tinggal tidak dibawa, rumah tinggal, anak istri tinggal semua. Kita hanya sendiri menghadap Allah. Yang jadi bekal kita nanti adalah kita punya iman apa tidak, kita punya takwa apa tidak, kita punya amal kebaikan atau tidak. Kalau punya, seberapa banyak amal kebaikan kita. Jangan pernah merasa sudah banyak berbuat amal kebaikan. Itu namanya tidak membaca diri. Orang yang membaca diri, dia selalu melihat bahwa dirinya masih penuh dengan kekurangan. Jangan melihat plus. Orang kalau melihat plus, dia tidak dapat apa-apa. Jangan melihat baiknya diri kita itu Allah yang punya. Yang kita lihat adalah kekurangan-kekurangan yang masih ada untuk diperbaiki. Itu namanya membaca diri. Itu namanya evaluasi diri, introspeksi diri, melihat kekurangan-kekurangan yang masih ada. Kalau yang ada kelebihan, kebaikan, itu sudah Allah yang punya. Jangan kau merasa dirimu paling baik. Fala tuzakku anfusakum. Quran mengatakan jangan engkau menganggap bahwa dirimu itu sudah suci. Kita ini banyak salahnya, kita ini banyak kotornya. Kesempatan kita ini bertemu Ramadan yang insya Allah sebentar lagi, sama-sama kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Sya'ban ini persiapkan. Sya'ban ini lakukan persiapan diri kita dengan baik. Baik itu persiapan zahir kita maupun persiapan batin kita maupun persiapan wawasan pengetahuan kita terhadap Ramadan nanti itu. Kuatkan zahir kita, kuatkan batin kita, dan siapkan bekal pengetahuan. Masuk Ramadan dengan bekal pengetahuan yang cukup. Kalau orang beramal tanpa ilmu, itu bisa menjadi amalnya sia-sia. Amalnya bisa sia-sia kalau orang beramal tanpa ilmu. Maka perlu. Jadi kalau orang berilmu itu walaupun amalnya sedikit tapi atas dasar ilmu pengetahuan itu jauh lebih bagus ketimbang orang banyak beramal tapi tidak ada ilmunya. Beramal terus tapi salah berataan. Dikiranya sunnah rupanya bid'ahnya nih gawi. Nah, contoh begitu kan. Dikiranya nih sunnah nih pada bid'ah semua. Dikiranya menambah pahala padahal nambah dosa aja. Karena tidak punya bekal ilmu pengetahuan. Maka orang yang beramal itu harus dibekali dengan ilmu. Nah, soal Ramadan
buka pelajaran, buka kitab-kitab, buka buku-buku, dengar ceramah tentang bagaimana kita mempersiapkan diri masuk bulan Ramadan. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan selama Ramadan, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang sunnah, itu harus kita ketahui semuanya itu, supaya Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang berkualitas, menjadi Ramadan yang baik. Itu insya Allah kalau kita persiapkan dari sekarang, kita akan Ramadan dengan bagus. Kita akan mengadakan Ramadan dengan semakin punya nilai yang baik. Akan lahir nanti yang namanya nilai ketakwaan yang diharapkan oleh Allah itu. Ramadan itu menjadikan kita ini manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Kalau tidak ada persiapan, dijamin tidak dapat nilai takwa. Tetapi kalau kita persiapkan dari sekarang, insya Allah Ramadan yang kita jalankan akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa kepada Allah. Takwa, imannya nambah, takwanya dia memelihara terus hubungan baiknya kepada Allah. Yang orang takwa itu memelihara terus hubungan baiknya kepada Allah. Dia kerjakannya apa yang Allah perintahkan, dia tinggalkan, dia jauhi apa yang dilarang oleh Allah, sehingga hubungannya kepada Allah, hablum minallah, dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik, jangan sampai hubungan kita kepada Allah dalam keadaan tidak baik. Karena kalau orang hubungan kepada Allah tidak baik, itu tanda hubungannya pun kepada manusia kada baik juga. Hablum minallah, hablum minan nas. Dua-duanya harus jalan. Kalau ada orang hanya menjaga hubungannya kepada manusia tapi mengabaikan hubungannya kepada Allah, juga tidak baik. Kalau ada orang yang sekedar berhubungan kepada Allah tapi mengabaikan manusia, juga tidak baik. Dia harus dua-duanya. Tanda benar kita hubungannya kepada Allah, benar hubungan kita kepada manusia. Tanda benarnya hubungan kita kepada manusia, benarnya hubungan kita kepada Allah. Allah muliakan derajat orang yang menjaga hubungan ini. Tetapi sebaliknya, yang mengabaikan kedua hubungan ini, mengabaikan hubungannya kepada Allah, mengabaikan hubungannya kepada sesama manusia, atau mengabaikan salah satunya aja. Jangankan dua-duanya, salah satunya saja diabaikan, itu akan mengakibatkan akan menjadi orang yang dihinakan oleh Allah. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskana. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka menjaga hubungannya kepada Allah dan menjaga hubungannya sesama manusia. Yang tidak menjaga hubungan kepada Allah dan manusia akan dihinakan oleh Allah. Ini janji Allah. Mereka diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali orang yang menjaga hubungannya kepada Allah dan menjaga hubungannya kepada sesama manusia. Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki dua hubungan ini. Ramadan itu intinya, supaya kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan baik hubungan kita kepada sesama manusia. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua, memberikan kekuatan zahir batin, kesehatan zahir batin. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Sampai kita bertemu lagi di malam Senin yang akan datang, kita akan pelajari lagi tentang seputar Ramadan yang akan kita jalankan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.